bersama dia hutang. Kita beri F. Kecilin aja. Kecilin. Ya udah. Mengikuti dengan memakai baju yang sederhana, ya, mengikuti sikon. Tapi saya kaget tadi, ya, bagaimana saya tidak bisa pesan jas dalam 1 jam selesai. Jadi ini adalah pengantin yang pertama dalam kebaktian yang terakhir di tahun 2008 dengan satu-satunya pendeta yang melayani dengan pakaian olahraga. Saya tidak akan khotbah tentang perkawinan, saya mau khotbah tentang pelajaran Filipi. Biarin dia distraksi. Ya. Filipi passalnya yang ketiga. Lalu dua saudara ini siapa namanya? Yang sama? Grace. Menyusul ya? Melda dan Grace menyusul. Filipi passalnya yang ketiga. Ayat ke-15 dan 16. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Dalam bahasa Inggris, ayat 15 ini berbunyi demikian. Karena itu marilah kita yang dewasa, mature, yang dewasa. Therefore let us as many as are mature, yang dewasa, have this mind. Bukan berpikir demikian, tetapi memiliki pikiran ini. Yang tadi, ya, yang minggu lalu kita belajar ada upward calling itu, ya, panggilan yang di atas. Karena itu marilah kita yang dewasa, yang dimaksud secara rohani, memiliki pikiran ini, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu.
atau Tuhan akan menyatakan hal-hal ini kepadamu. Ya. Betapa pentingnya pikiran, saudara. Pikiran ini adalah steer wheeling, setir dari satu mobil. Kalau pencuri mobil mau mencuri mobil, dia tidak ambil ya bagasi lalu dibuka, dia masuk ke dalam. Mau apa dia di situ? Itu pencuri bego. Pencuri berusaha untuk menguasai setir. Kalau setir sudah dia kuasai, maka mobil itu dia bisa bawa kemana dia mau. Demikian juga kita, saudara-saudara. Iblis tahu bahwa pikiran kita adalah setir, kemudi. Ya, matikan coba handphone. Kalau kita punya pikiran dikuasai oleh iblis, oh iblis bawa kemana dia mau. Disuruh berbuat dosa, kita berbuat dosa. Disuruh nyeleweng, kita nyeleweng. Disuruh jalan sama siapa saja, kita jalan sama siapa saja. Disuruh jadi budak narkoba, disuruh apa aja, karena dia sudah kuasai pikiran kita. Tetapi kalau pikiran kita yang harus dimiliki adalah pikiran Kristus yang kita baru belajar minggu lalu, maka saudara-saudara, Tuhan yang akan menguasai kita. Dia akan membawa kita untuk belajar hidup benar. Dia akan membawa kita untuk belajar hidup merasa cukup. Dia akan membawa kita kepada perkara-perkara yang lebih baik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, lalu dia katakan begini, and if in anything you think otherwise, dan jikalau dalam segala sesuatu kamu memikirkan hal yang berlainan, ini baiknya Tuhan. Kalau pikiran kita belum sampai ke situ, kepada pikirannya yang Tuhan mau, ya, kalau Tuhan bilang ke kanan kita salah menerjemahkan, kita malah ke kiri, ya, ada yang gak tenang di duduk. Coba tenang dulu. God will reveal to you. Allah akan menyatakannya kepadamu. Ya, Allah akan menyatakannya juga kepadamu. Ini kebaikannya Tuhan. Ya. Nah, kalau di dalam ayat ke-16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Apa tadi namanya? Esther. Pengertian Esther mengenai Kristus itu sangat tinggi, jauh dengan pengertian dari saudara Stefanus. Ya. Walaupun bagaimanapun juga, menurut firman Allah, istri tunduk kepada suami, walaupun pengetahuan rohani Esther pengetahuan lebih jauh, lebih mengetahui tentang Kristus daripada Stefanus. Tetapi bukannya Esther itu turun kepada Stefanus punya kondisi, tetapi Esther harus membawa Stefanus kepada pengertian Kristus, lalu dengan pengertian yang sama mengikuti terus Kristus, melanjutkan ya menurut jalan yang telah kita tempuh. Tuh, kelihatan ada orang balik lagi, sebab ada jalan yang kita telah tempuh, berarti dia mundur lagi. Orang jemaat yang mempunyai pikiran yang lebih dewasa, lebih jauh, ya udahlah kita lumrah pada orang yang masih harus mengerti, kepada yang masih rendah. Ya. Tapi kita turun ya, untuk mengajak yang lemah, yang belum tahu, untuk membawa kepada jalan yang kita telah tempuh, yang kita sudah tahu jalan ini. Ayo saya kasih tahu jalannya, saya sudah tempuh ini, sudah lewat jalan ini. Itu maksudnya. Di Kerawang, saudara-saudara, ada satu orang agama Buddha. Sekarang sudah mau minta dibaptis, saya dengar. Karena diam-diam dia membuka
internet dan diikuti pelajaran yang saya taruh di internet. Kenapa Yesus ini? Kenapa dia diselidiki semua agama? Sama seperti saya lagi kecil, saya selidiki semua agama. Saya datangi haji, saya datangi ajengan, saya datangi semua. Saya datangi semua guru-guru agama. Saya orang Hindu, saya mau belajar. Orang Buddha, saya mau belajar. Orang Muslim, saya belajar. Ya. Nah, ketika saya dengar bahwa orang ini ingin lihat wajah saya, tadi saya dapat berita, dia ingin lihat wajah saya bilang ada di internet foto saya. Foto saya terkenal tuh. Masa nggak ada? Ada di internet. Tapi dia bilang, saya ingin nanti lihat, saya ingin dia kecewa lihat dengan saya sakit. Ya. Jadi stent di jantung saya sudah 6 sekarang. Dan yang ke-6 ini yang paling panjang. Ya. Penyempitannya 99. Dokter begitu operasi dia kasih tangan sama saya. Bapak, kalau bukan karena yang di atas, Bapak sudah lewat. Ya, tapi Tuhan penuh cinta, dia cinta kepada pasangan ini. Kalau saya lewat, pasangan ini juga lewat aja. Gak lagi dikebaktiin. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu maha baik. Dan saya mohon supaya saudara Esther di dalam keluarga Stefanus yang membimbing, yang menuntun istri, tapi dalam rohani istri tuntun suami pada jalan yang pernah kita tempuh sampai kita menemukan kebenaran yang sejati. Nah, kita kembali lagi kepada ayat 15. Karena itu marilah kita yang dewasa mempunyai pikiran seperti ini, dan jikalau pikiranmu berbeda dengan hal itu, maka hal itu akan dinyatakan Tuhan juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian, dipakai kata degree bahasa Inggrisnya. Degree ini apa ya? Titel. Kalau di sekolah tinggi titel. Degree titel. Kemarin saya khotbah, jadi hari Jumat saya dioperasi, hari Sabtu saya keluar, langsung pulang ke Cianjur, Minggu sore saya khotbah di Bandung di Secapa. Di Secapa ada Natal, mereka sudah lulus jadi calon perwira, saya diminta khotbah di sana. Suara belum keluar seperti ini, tapi saya khotbah terus. Hari Senin pagi saya khotbah jam 10, pendeta-pendeta se-Jawa Barat. Ketika saya khotbah jam 10 itu ada lagu, sumbangan lagu dari orang Kristen Sunda. Hati saya terharu, saudara. Mereka nyanyi ke depan dengan kecapi, memuji Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Memakai bahasa daerah. Wah, kuping saya terus orang gini-gini. Apa itu artinya? Di sini apa itu artinya? Ini apa itu? Orang Manado semua pendeta di sana. Apa itu artinya? Apa itu artinya? Itu dia bilang Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, aku tidak akan pernah kekurangan. Saya bilang amin. Jadi suami istri nanti masuk, gandeng dong. Nah, hangat kan? Nanti udah menikah, jangan takut kekurangan, sebab kalian punya gembala yang baik, gembala yang sama. Nah, orang Sunda itu sudah mengalami. Hanya 4 orang yang nyanyi, 1 laki 3 perempuan, tapi bagus sekali. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai pengertian yang mature, pengertian yang dewasa. Saya kenal Gus Dur, udah bangga. Gus Dur saya undang ke sekolah Alkitab saya di Cianjur, dia datang, saya bangga. 600 pendeta Jakarta sama Jawa Barat dikumpulkan di Cipanas, saya undang Gus Dur, dia datang lagi, saya bangga. Gus Dur undang saya subuh-subuh ke rumahnya, saya datang, ketemu dia di tempat tidurnya, saya bangga. Gus Dur jadi presiden, saya lebih bangga lagi. Dia panggil saya ketemu sama dia, saya bangga.
di foto bareng. Murid-murid sekolah kita foto dengan Gus Dur semua, foto dengan Gus Dur dan dibesarkan. Salah satunya di Kalimantan, saudara-saudara. Ketika dia membangun gereja, ada dari golongan lain. Sudah ada izin apa belum? Waduh, saya sih belum ada izin. Tapi foto itu dikasih lihat. Loh, kok kamu bisa difoto dengan Gus Dur? Saya aja NU belum bisa, belum pernah ketemu. Kok kamu bisa ketemu? Itulah Tuhan baik. Jadi bukannya dihalang-halangi, malah dibantu. Yang kerja dikirimi, kayu-kayu dikirimi supaya gereja itu cepat selesai. Sekarang saudara, kenal Tuhan Yesus, Raja segala raja. Di dalam Al-Quran ditulis Isa Masehu. Di dalam perjanjian lama disebut Yahshua HaMasiah. Di dalam kitab perjanjian baru Yesus Kristus. Di dalam agama Tao dia disebut Yesus itu. 4 agama besar menyebut nama dia. Bukankah dia itu Raja segala raja? Amin, saudara. Dan saudara adalah anaknya. Kita mesti bangga menjadi anak. Tuh duduk tuh mesti kayak dia tuh. Ini dari tadi duduk. Anak-anaknya. Betul. Jangan begini dong, ini. Tetap dong. Senyumnya ini saudara, maut. Inilah yang merontokkan hati saudara Esther. Aduh, puji Tuhan. Saya bangga memberkati Anda ini. Sebab ini keluarga, ibu dan 3 anak. Setia sekali, sudah 25 tahun ikut pelayanan saya sampai sekarang. Dari Tanah Abang. Dulu sama suami sudah dipanggil Tuhan. Sampai sekarang setia. Ya. Yang ke gereja banyak, tapi yang setia ke gereja cuma sedikit. Kita sambung lagi ya. Tetapi jika baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ternyata ikut Yesus itu adalah perjalanan yang berkesinambungan. Degree per degree, tingkat per tingkat. Dengan ini kita bisa tahu yang sudah di tingkat atas, kalau lihat yang ada di bawah, dia kesusahan, dia turun dulu, dia tarik, ayo pada jalan yang kita sudah tempuh. Lalu dari sana dia meneruskan tingkat per tingkat. Ya. Saudara sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Sekarang Anda berdua raja sehari. Yang dipegang aja bunga. Apalagi ada bunga. Ya, saudara di kebun bunga. Ya. Tapi sekarang banyak wanita tidak suka bunga. Ya. Yang senangnya bunga deposito. Ya. Lalu dulu saudara-saudaraku laki-laki dulu selalu bawa bunga kalau melamar. Bawa flower. Kenapa? Enggak, lu punya deposito aja bunganya berapa? Waduh. Sekarang ya mata keranjang, mata duitan, mata apa namanya? Bukan mata keranjang. Mata bunga ya. Tapi saudara-saudara, raja sehari dia penuh dengan bunga. Wah, pesta sekarang dia raja sehari. Kita semua cuma nyewa, saudara. Semua ini dunia milik dia. Dia raja dari dunia ini. Aduh. Tapi hidup rumah tangga bukan bunga melulu. Kadang-kadang ada duri, kadang-kadang ada getah, kadang-kadang ada yang bau, kadang-kadang ada yang busuk, kadang-kadang ada yang tidak enak, kadang-kadang becek, kadang-kadang jalannya nggak enak, ya, berbatu-batu, bikin kaki kita lecet, kadang-kadang nanjak, bikin kita lelah, kadang-kadang turun. Tapi kalau Yesus beserta dengan kita, saudara-saudara, tidak ada satu hal pun yang perlu kita khawatirkan. Ya. Ini pikiranmu ada di sini apa di mana sih? Dari tadi saya lihat mata kamu juling dua-duanya, melamun kemana aja. Sabar tuh,
4:30 dekat dah. Ampun. Pestanya jam berapa? Jam 7 sampai jam berapa? Tuh, 2 jam. Dengar khotbah dong. Matanya juling mana? Ayat 17 ya, ada nasihat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Paulus berkata kepada orang Filipi, lihatlah teladanku, seperti aku sudah mengikuti teladan Kristus. Bicara kesetiaan, Esther lihat teladan dari Manu. Bertahan, lihat teladan dari Papi bekerja. Lihat, ya. Lihat. Jangan ada kemalasan. Lihat teladan orang yang rajin bagaimana. Lihat teladan mereka berhasil bagaimana. Ya. Kenapa keluarga itu bertahan? Lihat teladan mereka. Ya, kenapa keluarga ini baik, diberkati? Lihat teladan mereka, ikuti teladan mereka. Ya. Sampai Paulus itu menangis ngomong ini. Sebab apa? Sebab banyak orang yang mengikuti teladan yang salah. Justru berlawanan dengan salib Tuhan. Namanya Kristen tapi hidupnya seperti orang dunia. Ya. Banyak orang yang hidup sebagai setru, sebagai musuh dari salib Kristus. Ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Jadi jangan ikuti teladan dunia. Ikuti teladan Kristus, ikuti teladannya Tuhan. Karena kita warga negara surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Saudara aminkan, saudara warga negara surga. Amin. Kita ada di dunia ini hanya sementara. Orang Jawa bilang mampir ngombe, hanya mampir minum. Kita tidak terus-terusan di sini. Buat apa kita ngoyo cari uang, bayu kerja berat cari uang bermewah-mewah, cari uang. Ini bukan rumah kita. Kita warga negara surga. Cucu saya, saudara, ada 2. Yang satu lahir di Amerika. Lalu dia lihat SBY, Megawati. This is not my president. Dia bilang ini bukan presiden saya. Tapi kalau dia lihat George Bush, 4 tahun saudara udah begitu, 4 tahun, 5 tahun lagi. Sekarang udah 7 tahun. Sekarang dia lebih bangga lagi sama presidennya itu. Dia lebih bangga lagi. Dia soalnya dia itu. Cucu yang kedua lahir di Bali. Kalau ditanya, who are you? I'm an American. Who are you? Saya Cina. Waduh, itulah ya hiburan. Nanti ya cepat punya anak ya, cepat punya anak, kembar-kembar dah. Kembar dua jadi cepat. Haleluya. Pada waktu saya main golf kemarin, hari Selasa yang lalu, Minggu, saya sudah bilang dada saya sakit sementara saya khotbah. Duduk saja sakit, tapi dipasang koyo hilang. Pasang koyo hilang. Bangun pagi sakit dada. Duduk di meja sakit dada. Saya nggak ngomong sama istri saya. Waktu main golf di Bandung, baru hole pertama, satu sakit sekali, jalan 3 langkah, aduh, nggak bisa nafas. Dasar bandel saya terusin golf.
2 kali par lagi dalam keadaan sakit. Akhirnya naik kar, boleh masuk. Sampai selesai. Mandi air panas, hilang sakit. Pulang. Masuk di Bandung, ini masih di Bandung. Ketika mau makan, saudaraku, saya jalan, kira-kira 100 meter saya jalan. Di dalam ruangan, hujan besar. Waktu dada saya sakit sudah tidak kuat. Ini saya lagi mohon banyak. Sudah sakit tidak kuat, masuk di restoran, dada saya tambah sakit. Dada saya tambah sakit. Bubur ayam, bubur ikan, waktu makan bubur ikan, ikannya amis. Wah, ini ikan gak sedap. Buburnya terlalu asin. Waduh, ini masih sakit juga. Pesan-pesan itu teh manis, panas. Pesan teh manis. Sebelum pesan teh manis panas, saya sudah tidak kuat. Saya lihat teman saya yang di depan saya, suami istri, mulai kabur, saudara. Kira-kira saya tahu sekarang kalau orang mau meninggal bagaimana. Sekarang Tuhan kasih tahu. Mereka jadi kabur. Jadi asalnya kelihatan terus kabur. Lalu saya masih bisa ngomong, saya letakkan kepala saya di meja. Dan saya berkata dengan air mata, Yesus, aku mengasihi engkau. Yesus, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saya siap engkau panggil sekarang. Tapi Yesus, asal engkau tahu saja, saya mencintai engkau. Saya mencintai, apa orang kata saya tidak perlu. Saya mengasihi engkau. Datang teh manis saya minum, saudara-saudara. Nggak tahu bagaimana, keluar keringat dingin. Padahal dingin Bandung itu. Keluar keringat sampai semua kaos saya basah. Ini jalannya Tuhan. Saya bisa berdiri, dipegang orang, taruh di mobil, masuk di mobil, bawa ke dokter. Saudara tahu dokter? Ke dokter. Dekat sekali dokternya, tapi karena jalannya terus, Bandung, saudara, one way terus. Akhirnya sampai di dokter. Saudara tahu dokternya siapa? Dokternya adalah murid sekolah minggu saya. Murid kaum muda sampai dia jadi mahasiswa, sampai dia jadi dokter, dia anggota GPDI di Cianjur. Dia praktek di sana sekarang, dia jadi dokter. Dia panggil saya, aduh si Om Yoyo, periksa darah. Om, kemungkinan ada penyempitan. Saya mau berhenti dulu di sini. Bawa ke Jakarta, pakai ambulan. Waduh, pertama kali saya pakai ambulan. Sampai jam 12, saudara. Ini saya mau khotbah begini. Ketika penyakit itu datang, saya pakai koyo. Sakit hilang. Dibuka koyo, sakit lagi. Pakai koyo lagi. Sakit hilang. Buka koyo, sakit lagi. Sampai dokter sudah bilang, mesti bawa periksa darah. Ternyata penyakit saya bukan di dada, di dalam darah. Di darah itu dikasih tahu sudah dari 0,1, sekarang Bapak punya itu sudah 0,2. Jadi saya curiga, kata dokter, ya, Dokter Hanafi, saya curiga. Kita lihat saja. Nanti hari Rabu besok baru kita operasi betul. Hari ini kita lihat saja. Kita lihat di mana itu posisinya yang penyempitan. Begitu dilihat penyempitan, dia goyang kepala saya kecolongan. Berapa bulan terakhir Bapak periksa? 6 bulan. Aduh Pak, kalau lain kali 3 bulan dah. 3 bulan ini, aduh, ini 99% Pak. Istri saya dipanggil, ayo suruh datang, suruh lihat. Dia lagi mandi di kamar. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan yang di atas, Bapak sudah lewat. Makanya diambil satu stand saudaraku yang paling banyak. Dan saya harus makan obat pengencer darah 6 bulan. Saya mau beritahu apa? Yang pakai koyo itu namanya placebo. Menghilangkan rasa sakit. Menghilangkan rasa sakit. Tapi tidak menghilangkan penyakit. Penyakitnya mesti ketemu dulu. Dan kalau sudah ketemu, kita mesti pakai dokter ahli. Yesus adalah dokter ahli. Kalau ada dalam rumah tangga persoalan, mesti cari tahu dulu apa penyakitnya yang sebenarnya, problem apa sebetulnya. Kalau ada kesulitan dalam rumah tangga, cari tahu apa. Dan yang bisa tahu cuma Yesus.
Sudah serahkan, sebab Yesus sebut dokter di atas segala dokter. Dan kalau dia menemukan, dan saya itu kagum saudara kepada firman Allah. Makanya Tuhan larang manusia makan darah, sebab di dalam darah ada hidup manusia, ada hidup. Itu sebabnya orang kalau periksa penyakit tidak bisa hanya dipegang, ambil darah. Oh, ada demam berdarah. Oh, ada vaksin ini. Oh, ini TBC. Oh, ini AIDS. Di dalam darah. Masa penyempitan bisa tahu hanya dari darah? Bisa, Pak. Itu sebabnya kepada kedua mempelai ini, kita warga negara surga, punya dokter sendiri, punya raja sendiri. Jangan kita pakai cara dunia, ya, jangan kita ngoyo, tidak, senang-senang aja hidup biasa aja, ya, senang-senang aja. Dokter, boleh saya khotbah? Ya, boleh, tapi duduklah. Boleh main saksofon? Boleh. Tapi jangan terlalu gede. Tapi dokter di atas segala dokter sudah bilang dengan bilurnya aku sudah sembuh. Ini mah hanya pernyataannya. Aku sudah disembuhkan 2000 tahun yang lalu. Mengerti nggak maksud saya? Saya sembuh sekarang itu sudah 2000 tahun yang lalu. Ini sekarang hanya kenyataannya. Demikian juga ini udah dijodohkan, udah dari mana kali? Udah Tuhan udah jodohkan ini. Ini jalan sama kan jadi satu kata. Kapan sih you tertarik sama dia? Dua tahun lalu dia ngomongnya pelan. Apanya yang menarik dari Esther? Perhatian. Esther kenal dia, apanya dari dia yang menarik? Tampangnya? Sabar. Jadi ini semuanya alon-alon asal kelakon. Yang satu penuh perhatian, yang satu sabar, nggak diperhatikan juga. Alon-alon asal kelakon. Tiba saatnya kita mau mendoakan mereka dalam pemberkatan nikah, tolong